Yayasan Buddha Seci Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan program bedah rumah bagi warga prasejahtera di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dari 30 unit rumah, 19 rumah di RW 08 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, terpilih mengikuti program tersebut karena kondisinya tidak layak huni. Lokasi program perbaikan rumah dalam rangka program penataan permukiman ini ditinjau langsung oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Minggu 6 Agustus 2023. Menurut penjabat Gubernur DKI Jakarta, permukiman di kawasan padat penduduk ini perlu segera direnovasi karena puluhan warga hidup dalam gang-gang yang sempit, rumah tidak memiliki ventilasi, dan luas rumah sebagian besar warga hanya 3 kali 3 meter persegi dan dihuni oleh 4 hingga 6 anggota keluarga. Permasalahan lain yang dihadapi di permukiman padat penduduk ini adalah sanitasi yang tidak memadai, sehingga warga harus menggunakan MCK bersama yang dibangun dengan swadaya masyarakat dan jauh dari kata bersih atau higienis. Saat meninjau beberapa rumah, Heru menyapa dan menawarkan program bedah rumah kepada warga di Kelurahan Palmerah. Kalau rumahnya ke atas, terus ini untuk space kosong, mau? Dipotong gitu, Pak? Enggak, space kosong gitu. Kosong Bebas. lebar. Dalam peninjauan rumah, Heru juga mengungkapkan selain ingin menata permukiman di Jakarta menjadi layak huni, target besar dalam program bedah rumah adalah meningkatkan kesehatan warga. Termasuk stunting, termasuk terutama tuberkulose ya, mataharinya ada, udaranya mengalir, itu pencegahan dini yang tentunya sebelum mereka terkena tuberkulose ya, itu adalah bagian dari pencegahan untuk revitalisasi rumah ini. Wakil Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia, Sugianto Kusuma, yang juga ikut meninjau rumah-rumah warga mengungkapkan, Seci akan membangun kembali rumah warga dengan konsep vertikal 2 hingga 3 lantai. Hal ini bertujuan agar warga memiliki banyak ruang di dalam rumah, seperti untuk ruang tidur, ruang bermain anak, dan kamar mandi. Memang situasi sini lebih parah daripada tempat lain. Jadi sama-sama kita udah lihat gangnya, ventilasinya, dan apa segala. Makanya kita usulkan kepada Gubernur, mendingan kita bongkar semuanya, bangun ke atas, supaya pace-nya yang bisa dapat rumahnya 4 meter, bisa dapat minimum 18 meter. Kita bikin desainnya dari keluarnya gimana, jadi kita bisa selesaikan masalah lebih banyak. Jadi supaya dia orang WC di dalam, semuanya dapat rumah semuanya. Supaya anaknya juga bisa berkembang. Kalau enggak itu kemiskinan itu enggak mungkin dia bisa selesaikan. Jadi habis itu ntar Yayasan Buddha Seci membinakan dia orang hidupnya yang gimana. Ada sarana pendukung lainnya nggak? Ada di sana, di bawahnya kan untuk buat umum, jadi supaya dia orang bisa buat dagang, buat apa semuanya bisa jalan. Eko Susanto, salah satu warga penerima program bedah rumah, mengaku senang mendengar rumahnya akan direnovasi secara gratis. Pasalnya di rumah dengan luas 2 kali 3 meter di dalam gang yang sempit, Eko tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Selain berdesakan saat istirahat, tidak adanya ventilasi juga membuat udara di rumahnya tidak sehat. Belum lagi tetesan yang jatuh dari plafon rumahnya ketika hujan turun, membuat ia harus mengelus dada dengan keadaannya. Kalau lagi pas tidur ya tendang-tendangan sama anak, istri, ya pernah sakit-sakitan lah, kadang-kadang pinggang, ya karena saya tidur nggak nyaman lah ibaratnya sama anak ini, bini. Nah, kadang-kadang ya itu doang penyakit saya, pinggang, ditendangin anak. Itu dia. Tanggapannya senang sekali ya. Saya senang sekali itu. Bagus untuk dia bilang katanya di bawah untuk buat anak cucu kita bermain, di atas untuk kita tidur. Itu malah bagus. Dibikin 3 tingkat gitu. Itu saya senang sekali. 19 rumah yang akan dibedah adalah rumah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat dan dihuni oleh warga dengan pendapatan di bawah 3 juta rupiah. Selain itu, rumah yang direnovasi juga harus memiliki surat-surat kepemilikan yang legal.
Untuk itu, relawan Yayasan Buddha Seci memastikan rumah-rumah warga yang mendapat bantuan memenuhi semua persyaratan. Dan rencananya pembangunan penataan permukiman akan dimulai 1 hingga 2 minggu ke depan. Endru Pakpahan, Haryadi Jamal, Dai TV.